Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Jadi ini sudah ada terjemahnya. Nah, nanti ibu-ibu tinggal pesan aja nih kitab Umdatul Ahkam. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab Umdatul Ahkam ini hanya mencantumkan hadis-hadis pilihan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya secara hadis maka sudah dipastikan kesahihannya. Jadi tidak perlu penelitian lagi apakah hadisnya sahih atau hadisnya lemah. Karena Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi pengarang kitab ini sudah memuat semua hadis-hadis yang bicara soal fikih dan hanya disaring dari hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim saja. Jadi nanti tinggal dipesan saja kitabnya. Judulnya Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ini mencakup semua bab fikih, mulai dari kitab Thaharah, kitab bersuci, sampai kepada kitab muamalah. Jadi semua lengkap fikih di sini, tetapi menggunakan teori hadisiyah. Jadi menyebutkan bab kemudian dalilnya. Taib, kita akan membahas hadis pertama dalam kitab Thaharah. Beliau mencantumkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaannya yang bicara soal niat. Kita baca hadisnya, dan hadis ini ma'ruf, sering kita bahas juga di sini. Tidak mengapa kita ulas kembali. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa dirinya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dalam riwayat dikatakan dengan niatnya. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dikejarnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka pahalanya sesuai dengan niatnya saja. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini
hadis innamal a'malu binniyat ini hadis yang sangat masyhur, yang boleh dikata mendasari semua ibadah. Jadi hadis ini adalah hadis yang mendasari semua ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah yang lain, sebut saja ibadah yang lain. Maka ibadah-ibadah itu tidak mungkin sah kecuali dengannya. Makanya Nabi SAW mengatakan innama. Innama itu kalau dalam ilmu bahasa itu termasuk adawatul hasr, menunjukkan pembatasan. Karena menggunakan innama, menggunakan adawatul hasri, bentuk pembatasan berarti niat itu membatasi amal. Kalau ada niat ada amal, tidak ada niat maka amal itu tidak dianggap. Gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan hadis ini sendiri disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala. Hadzal hadis qaidatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah satu kaidah dari kaidah-kaidah Islam. Hatta qila, sampai dikatakan innahu sulusul ilm, bahwa hadis ini sepertiga daripada ilmu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan sulusul Islam. Hadis ini sepertiga daripada Islam. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, usulul Islam ala thalathati ahadits. Jadi tegaknya Islam itu dibangun dari 3 hadis. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan, pertama, innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niat. Hadis daripada Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami yang bukan dari kami, maka semuanya tertolak. Dan ini pernah kita bahas ketika membahas kitab Arba'in Nawawi. Kemudian yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi Islam itu berdiri di 3 hadis ini. Kenapa coba? Pertama, bahwa diterima sebuah amal itu harus karena satu, keikhlasan. Dan letak ikhlas itu di mana? Di hati. Itulah yang kemudian mengacu kepada hadis yang kita sedang bahas. Yang kedua, amalan itu tidak akan diterima walaupun dia sudah ikhlas, kecuali dia harus mencontoh Nabi. Itulah yang diisyaratkan kepada hadis yang kedua, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, setelah kita ikhlas, kemudian kita berusaha untuk mencontoh Nabi SAW, maka kita harus memahami amalan itu sendiri. Karena amalan itu ada yang sifatnya boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ada yang boleh kita kerjakan, ada yang tidak boleh kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Ini taat, ini maksiat. Lah itulah yang diisyaratkan kepada hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sangat penting dibahas. Makanya kalau ibu baca kitab Sahih Bukhari, dan sepakat kitab Sahih Bukhari itu
kitab hadis tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Dalam jilid yang pertama, pada nomor urut hadis yang pertama, dalam bab kaifa bad'il wahyi, bagaimana pertama wahyu Allah itu turun, Imam Bukhari tidak mencantumkan langsung tentang kisah bagaimana wahyu turun kepada Nabi. Tapi justru hadis yang pertama diletakkan dalam Sahih Bukhari itu hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan seolah-olah Imam Bukhari dengan mencantumkan hadis ini di permulaan babnya dalam kitab sahihnya, beliau ingin mengatakan bahwa semua yang beliau tulis dari awal sampai akhir dalam Sahih Bukhari itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mencantumkan hadis pertama soal innamal a'malu binniyat. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan bahwa saya berkehendak untuk meletakkan hadis ini kalau bisa bukan hanya di permulaan kitab, tetapi di setiap bab, supaya mengingatkan kita kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh daripada riya. Begitulah agungnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara sedikit soal niat. Niat ini ada 3 perkara yang harus ibu paham. Pertama, man qasada bi amalihi wajhallahi azza wa jal duna ghairihi kana amaluhu bi masyiatillahi maqbulan. Barang siapa yang dalam hatinya dia berniat saat mengamalkan sebuah amalan, betul-betul amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan itu dipastikan akan diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, sihhatul amali la takunu illa binniyah. Bahwa sah dan tidaknya sebuah amalan itu ditentukan dengan niat. Sah dan tidaknya sebuah amalan itu ditentukan karena niatnya. Kemudian yang ketiga, kamalul amali wa tamamuhu biwujudin niyah. Bukan hanya bicara sah dan tidaknya sebuah amal dibutuhkan kepada niat, tapi lebih daripada itu, sempurnanya sebuah amal pun ditentukan karena niat. Dan yang keempat, bahwa nailul ajri indallah itu pun biwujudin niyah. Dapat pahala atau tidak di sisi Allah ketika kita beramal itu ditentukan karena niat kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada 4 poin. Ya. Pertama, bahwa diterima dan tidaknya sebuah amal itu juga ditentukan niat. Yang kedua, sah dan tidaknya sebuah amal itu ditentukan karena niat. Yang ketiga, sempurnanya sebuah amal itu ditentukan karena niat. Yang keempat, berpahala dan tidaknya sebuah amal itu ditentukan karena niat. Jadi niat ini menentukan segalanya. Makanya kenapa kemudian pengarang mendasari kitabnya dengan mencantumkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bentangkan sedikit walaupun mungkin pembicaraannya nanti agak jauh dari fikih, tidak masalah ya, karena kita belum masuk pada bab taharah, kita masuk pada bab niat. Niat ini Bu, faedahnya banyak sekali. Terkadang ada perkara-perkara kecil itu menjadi besar karena niat.
Jadi ada perkara-perkara kecil menjadi besar karena niat. Begitu juga sebaliknya. Ada perkara-perkara besar menjadi kecil karena niat. Jadi niat itu mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Apa maksudnya? Saya contohkan. Bagaimana niat ini mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi SAW ketika berjalan di sebuah jalan. Kemudian dia melihat pohon yang rantingnya itu mengganggu manusia ke jalan raya. Namanya ada pohon di pinggir jalan tapi rantingnya itu sampai ke jalan sehingga mengganggu manusia. Jadi oleh sahabat ini akhirnya dipotonglah ranting itu. Dipotong ranting itu sehingga manusia yang tadinya terganggu di jalan raya akhirnya menjadi aman karena sudah tidak ada ranting yang menghalangi. Lah karena keikhlasan laki-laki ini, Nabi SAW mengatakan bahwa laki-laki itu kalau meninggal maka dia dipastikan masuk surga. Jadi satu hari Nabi SAW bermimpi soal laki-laki yang memutuskan ranting itu. Apa kata Nabi SAW? Inni ra'aituhu yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat laki-laki yang memotong ranting ini bolak-balik masuk surga. Ada yang mengatakan bahwa dia memiliki tingkatan yang banyak di surga, kadang di sini, kadang di sana, loncat-loncat. Kemudian sahabat bertanya, apa alasannya wahai Rasul? Alasannya karena dia memutus ranting yang menghalangi manusia dari jalan, karena keikhlasannya Allah balas seperti itu. Lihat, memutus ranting karena dijadikan ataupun terjadinya sebab penghalang manusia di jalan, itu kan perkara mudah ya? Perkara mudah kan, ambil pisau, tebang, sudah selesai. Tidak membutuhkan waktu lama. Tapi lihat, karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menghilangkan apa yang menjadi gangguan bagi manusia, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, dan Allah beri banyak tingkatan-tingkatan bagi dia di surga. Jadi ada amalan-amalan kecil kalau kita niatnya karena Allah jadi besar tuh. Namanya ibu dari rumah ke sini, lihat mungkin ada paku, ada beling, ada batu. Wah, ini masalah nih, kalau orang kena bisa jatuh. Maka kemudian dengan keikhlasan ibu ambillah paku, beling, duri, batu dan yang semacamnya itu, kemudian disisihkan supaya manusia jangan sampai jatuh dan manusia aman ketika berjalan di situ. Maka kalau keikhlasan kita ketika membuang batu dan yang semacamnya dari duri-duri di jalan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibu nasibnya seperti laki-laki ini yang dilihat Rasul bolak-balik masuk surga tadi. Jadi itulah perkara-perkara kecil menjadi besar karena sebuah niat. Dan banyak contohnya. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Rabi ibn Haytham. Rabi ibn Haytham rahimahullah ta'ala. Rabi ibn Haytham ini dikenalkan orang yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah selama 40 tahun. Jadi sebelum imam takbiratul ihram dia sudah di belakang. Jadi Rabi ibn Haytham ini terkenal tidak pernah meninggalkan masjid. Lah dari rumah ke masjid ini, maka dia tidak pernah menyia-nyiakan. Pokoknya apapun yang menurut dia bisa menghalangi orang berjalan, diambilnya kemudian dibuang. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau dalam membuang hal-hal yang bisa membahayakan manusia ini terdapat pahala, maka aku kirim pahala ini kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Itulah Rabi ibn Haytham. Sampai berjalan saja bisa jadi ibadah. Sampai berjalan saja bisa jadi pahala yang bisa dikirim kepada orang tua yang sudah meninggal. Luar biasa.
Ya, bukan masalah membuang durinya atau mematahkan ranting pohonnya, bukan itunya yang jadi ibadah itu. Yang jadi ibadah itu karena niatnya yang baik, supaya jangan sampai manusia terganggu dengan perkara itu. Itu yang jadi pahala di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebaliknya kalau sampai kemudian kita mengganggu orang di jalan, maka tentu juga dosanya juga besar. Ya, jangan sampai kemudian ibu meletakkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Karena orang yang menghilangkan gangguan manusia saja sebesar itu pahalanya. Berarti kebalikannya, maka boleh jadi itu bisa membahayakan dan bisa mengorbankan manusia. Betapa banyak orang-orang yang kemudian celaka di jalan, bukan hanya luka-luka, terenggut nyawanya. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sebuah contoh bagaimana perkara kecil menjadi besar karena sebuah niat. Atau kita balik sekarang, perkara besar bisa menjadi kecil karena niat. Dahulu di zaman Bani Israel, Nabi SAW bercerita tentang dua orang yang lewat di sebuah perkampungan. Di kampung itu ada berhala yang diagungkan oleh orang-orang kampung itu, dan berhala itu sangat dihormati. Makanya orang-orang kampung kemudian membuat aturan, siapapun yang lewat kampung mereka, kalau tidak berkorban untuk berhalanya, maka tidak boleh lewat di sini. Kalau dia maksa lewat, bisa dibunuh. Lewatlah dua orang di zaman Bani Israel. Yang satu ini kemudian dihadap dan mengatakan, kau tidak bisa lewat begitu saja. Kami punya berhala, kau sembah dulu berhala kami, baru kau boleh lewat. Maka orang ini mengatakan, bagaimana cara menyembahnya? Maka orang-orang kampung itu mengatakan, qarrib, kamu harus menyembelih seekor kurban. Kemudian dia mengatakan, saya ini musafir, tidak punya bekal, apalagi untuk berkorban demi berhala. Tidak mungkin saya berkorban, saya tidak punya apa yang harus saya korbankan. Maka orang-orang kampung itu mengatakan, qarrib walau kana dubaba, kamu harus menyembelih walaupun dengan seekor lalat. Dia pikir lalat, lalat kan tidak perlu beli, cukup cari, ketemu, tangkap, pitas saja kepalanya di depan berhala itu. Akhirnya betul-betul dia lakukan. Akhirnya setelah dilakukan, setelah kemudian berlalunya waktu, Allah takdirkan dia meninggal. Karena dia tidak pernah bertobat dari menyembah berhala dan berkorban kepada berhala, akhirnya Allah masukkan ia ke neraka. Coba bayangkan, gara-gara seekor lalat masuk neraka. Lalat ini kan perkara ringan, hanya ditangkap kemudian dipotong aja kepalanya, itu kan perkara ringan, bukan perkara sulit. Berarti inilah kaidah yang disebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka dengan kesyirikan. Bukan soal urusan lalatnya di sini, tapi urusan niat ketika memutuskan kepala lalat di depan berhala, ini kesyirikan. Kemudian contoh orang yang kedua, kawannya ini lewat di situ. Lah kawannya juga di stop, kamu jangan lewat begitu saja, kami punya berhala, engkau harus berkorban untuk berhala kami. Kata kawannya sama dengan jawaban yang pertama, saya ini seorang musafir, tidak punya bekal, macam mana akan berkurban, dia bilang. Akhirnya kemudian orang-orang itu mengatakan, qarrib walau kana dubaba, sembelihlah walaupun seekor lalat. Ketika dia mendengar bahwa disuruh menyembelih seekor lalat untuk berhala, dia tolak, tidak mau. Kalau menyembelih lalat kepada Allah saya mau, tapi kalau menyembelih lalat untuk berhala saya tak mau. Akhirnya dia tolak, tapi dia maksa lewat, akhirnya dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia masuk ke dalam surga. Lihat, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga gara-gara seekor lalat, ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Padahal lalat ini sesuatu yang remeh, tapi karena untuk berhala menjadi besar. Dari sini para ulama mengatakan, bagaimana kalau seandainya dia berkorban lebih besar daripada seekor lalat?
Umpamanya ayam lebih besar daripada ayam, kambing lebih besar dari kambing, sapi lebih besar dari sapi, unta umpamanya, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan seekor lalat. Kita lihat dalam kehidupan nyata, ada orang yang sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya karena Allah, seperti menyembelihkan sebuah ibadah. Ya. Maka ada orang juga bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya bukan karena Allah. Walaupun zahirnya nampak besar, tapi menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena soal infaknya, tapi soal niatnya. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan 3 manusia, dan merekalah orang-orang yang di awal-awal dihisab pada hari kiamat. Kita tahu bahwa hisab itu, orang yang pertama dihisablah umat Nabi. Walaupun umat Nabi itu datang belakangan, tapi nanti pada hari kiamat kita duluan yang dihisab sebelum umat-umat sebelum kita. Lah di antara umat Islam, umat Nabi itu yang pertama dihisab adalah 3 manusia. Itulah yang pertama kali disentuh api neraka sebelum yang lain. Didatangkan 3 orang, yang satu orang yang pakar Quran, yang satu orang yang pakar derma, dermawan orangnya. Kemudian yang satunya orang yang mati syahid. Kita ambil yang satu, yang dermawan tadi. Jadi orang yang dermawan ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperlihatkan bagaimana amalan dia sewaktu di dunia. Tidak ada sebuah tempat yang berhajat kepada sedekah kecuali sedekahkan ke situ. Ada masjid yang kurang dia bantu, ada fakir miskin yang kelaparan dia bantu, ada pesantren dia bantu. Pokoknya apapun yang perlu disumbang dia sumbangkan hartanya. Betul-betul dermawan orang. Didatangkan di hadapan Allah, kemudian diperlihatkan amalannya di dunia. Kalau Allah mengatakan, betul itu kamu, katanya. Maka dia mengatakan, iya itu saya ya Allah. Itulah saya yang sedang sedekah ke masjid, yang sedang sedekah ke anak yatim, yang sedang sedekah ke fakir miskin, yang sedang sedekah ke pesantren, yang sedang sedekah ke sana kemari. Itu saya ya Rabb. Dengan bangganya dia melihat amalan yang diperlihatkan Allah. Kemudian Allah bertanya, untuk apa kau bersedekah di situ? Maka dia mengatakan, tasaddaqtu fika ya Rabb. Aku bersedekah di situ karena. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau bersedekah di situ itu bukan karenaku, tapi karena orang-orang yang kau sedekahi mengatakan dirimu seorang dermawan. Bukan karena aku, supaya manusia mengatakan kau ini dermawan orangnya, baik hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, angkat orang ini, masukkan ke neraka. Lihat, ini satu contoh. Ini kan dia melakukan amalan besar. Bagaimana tidak besar? Dia dengan susah payahnya mencari harta, mencari uang dengan keringatnya, sudah kaya, tiba-tiba hartanya disedekahkan semuanya. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia masuk surga. Tapi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam surga, tapi menjadi orang yang pertama dari 3 orang yang pertama disentuh api neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak baik. Bukan karena Allah, kan? Itulah arti daripada perkara besar menjadi kecil karena niat akhirnya, kan? Karena begini, Bu. Makanya inilah pentingnya kenapa Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu pula yang membukakan pintu-pintu surga untuk kita. Boleh jadi yang kita anggap besar, kita tertipu dengan itu. Rupanya yang besar ini dianggap kecil di mata Allah karena dilakukan bukan karena keikhlasan. Ya. Contoh umpamanya kisah yang dulu pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu tentang kisah istri daripada Harun Ar-Rasyid. Ya.
Jadi istri daripada Harun ar-Rasyid ini satu hari melaksanakan haji bersama suami. Kemudian dia melihat di Mekah itu, karena di zaman itu kan Mekah tidak seperti sekarang, Bu ya. Kalau sekarang itu kan megah, mewah gitu ya. Dari Madinah ke Mekah saja sudah pakai MRT sekarang ini. Pakai kereta, enggak lagi pakai bus, apalagi jalan kaki gitu. Dan sudah disingkat. Kalau dulu dari Mekah Madinah di zaman Nabi itu 8 hari 8 malam tuh. Jalan kaki naik unta tuh. Sekarang cuma 6 jam saja. Cepat gitu ya. Karena sudah ada teknologi. Mungkin boleh jadi ke depannya naik pesawat tuh. Ya, lebih cepat lagi kan? Artinya bahwa di zaman itu tidak seperti sekarang. Kemudian di zaman sekarang ini kalau kita haus, oleh kerajaan Saudi sudah dibuat keran-keran minum di mana-mana, sehingga kita tidak takut kehausan, tidak takut kelaparan. Tapi kan haji di zaman itu susah, nggak seperti haji di zaman sekarang. Bahkan ada orang yang haji itu sampai bertahun-tahun baru sampai di Mekah, karena harus melewati beberapa negara dan tidak punya biaya, sehingga setiap sampai di negara ini habis bekalnya bekerja dulu. Kemudian sudah punya ongkos, berjalan lagi ke negara lain, kemudian bekerja lagi, sampai bertahun-tahun baru sampai di Mekah. Itu zaman dulu tuh. Zaman sekarang Masya Allah haji itu sudah jadi biasa. Makanya kualitas haknya itu tidak seperti haknya zaman dulu kan. Kalau dulu disebut hak awalnya haji si fulan itu orang lewat itu lemes gitu ya. Kalau sekarang biasa aja, kok haji aku juga haji kan. Karena dipermudah hajinya. Tapi bukan cerita itunya. Jadi istri Harun ar-Rasyid ini, dia melihat banyak jemaah haji yang mati. Di zaman itu banyak jemaah haji yang meninggal. Setelah dilihat alasannya, rupanya karena mereka mati kehausan. Ialah karena haji itu kan ibadah fisik. Kita harus berjalan berkilo-kilo. Dari Mekah ke Mina saja jalan kaki bisa 4 kilo tuh. Jauh itu. Kalau kita yang masih muda sih enak-enak saja. Rata-rata orang haji kan sudah tua-tua kan, susah mau jalan kaki. Mau naik kendaraan pun zaman sekarang susah juga karena bejubelnya orang kan. Terpaksa jalan kaki. Ingat haji kemarin tuh banyak terkapar malah kan. Lah jadi kita bisa bayangkan haji itu ibadah fisik. Makanya kenapa Rasul mengatakan man arada an yahujja falyata'ajjal. Kalau ibu ada niat haji dan ibu masih muda, berangkat. Jangan nunggu tua, nanti susah. Karena ibadah haji itu ibadah jalan kaki masalahnya. Kesana kemari jalan kaki. Jadi istri Harun ar-Rasyid ini akhirnya bicara sama suaminya. Mungkin bahasa kitanya, bang, kayaknya saya ingin membuat mata-mata air, menggali sumur untuk jemaah haji. Dan saya akan sedekahkan semua harta yang saya miliki. Akhirnya Harun ar-Rasyid mengizinkan. Maka istrinya mengeluarkan semua hartanya. Bayangkan, mungkin kalau di zaman sekarang ini miliaran. Tapi dia merasa ini amalan besar. Ini momennya pas memberi makan jemaah haji kan berpahala. Dia keluarkan hartanya, dia buat mata-mata air. Lah mata-mata air itu sampai sekarang ada. Bekas-bekasnya itu ada. Jadi kalau seandainya ibu tanya kepada orang Arab tentang Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Zubaidah itu nama istri daripada Harun ar-Rasyid ya, yang bersedekah tadi. Pasti orang Arab akan tunjukkan ini. Jadi situsnya masih ada. Padahal itu sudah dari zaman Harun ar-Rasyid ke zaman kita kan melewati berapa tahun kan gitu ya. Tapi masih ada. Kalau kita sebut Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah, orang Arab kasih tahu tuh. Dan subhanallah, karena kebaikannya Zubaidah ini, istri Harun ar-Rasyid ini, akhirnya jemaah haji sudah tidak lagi kehausan. Karena dibuatkan mata-mata air yang banyak yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Di zaman itu. Terakhir dalam kisah ini, jadi Zubaidah sebelum meninggal, dalam mimpinya dia bermimpi, dalam mimpinya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun senyum, tertawa seolah-olah dia bahagia. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah ini, ya Zubaidah, ma fa'alallahu biki,
apa yang Allah buat kepadamu? Setelah dipanggil itu, apa yang Allah buat kepadamu? Maka Zubaidah mengatakan, ghafara li rabbi, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa. Maka dikatakan kepada Zubaidah, abi ainin amilti haya Zubaidah, apakah gara-gara engkau banyak membuat mata air, menggali-gali sumur, sehingga yang dulu jemaah haji kehausan dan banyak meninggal sekarang sudah tidak kehausan dan terselamatkan? Kata Zubaidah, al-ainu wa mal ain, bukan soal urusan mata air, nggak ada urusan dengan itu katanya. Kemudian dikatakan, lalu apa yang menjadikan Allah ampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, ghafara li rabbi bi rak'ataini fi jawfin minal laili uhafidu alaiha. Kata Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku menjaga 2 rakaat di malam hari yang aku jaga sampai aku meninggal. Lihat bagaimana ya. Jadi disangkanya Zubaidah itu diampuni dosa-dosanya karena ada amalan besar, membangun mata air sehingga bertahun-tahun ribuan jemaah haji terselamatkan jiwanya. Ternyata bukan itu. Ternyata amalan lain pula yang kemudian menjadikan Zubaidah itu diampuni dosanya. Bukan amalan besar, tapi amalan kecil yang semua orang bisa melakukannya. Ibu juga bisa melakukannya kalau hanya 2 rakaat di malam hari. Tapi kalau berinfak miliaran, ibu nggak bisa kecuali orang kaya. Tapi bagaimana? Terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat pintu surga itu bukan dari perkara besar, tapi dari perkara kecil. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melempar senyum kepada saudaramu. Kan lanjutan hadisnya seperti itu. Karena begini, Nabi SAW mengatakan dunia ini dihuni oleh 4 manusia. Ad-dunya li arba'ati nafarin, kata Rasul. Dunia ini dihuni oleh 4 manusia. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada seorang laki-laki dianugerahi harta dan juga kekayaan. Ada seorang laki-laki dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kekayaan. Kemudian kata Nabi SAW, dengan harta dan pengetahuan, dengan pengetahuannya maka dia gunakan hartanya sesuai dengan kehendak Allah. Dia seorang alim dan juga seorang kaya. Dengan kealimannya dia sedekahkan hartanya. Maka kata Nabi SAW, orang ini a'la manazil indallah, paling tinggi tempatnya di sisi Allah. Karena dia punya harta, punya ilmu. Dengan ilmunya betul-betul dia paham kemana harta itu harus dibelanjakan. Maka orang ini setinggi-tingginya tingkatan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, ada rajulun itu atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Ada orang yang kedua itu, dia tidak diberikan harta, hanya diberikan pengetahuan. Ilmu punya, tapi harta tak ada. Tapi dengan ilmunya dia berangan-angan, ya Allah, kalau saya diberikan harta seperti orang yang pertama, aku pun akan melakukan hal yang sama. Maka dia akan gunakan hartanya di jalan Allah karena pengetahuan. Maka apa kata Rasul? Orang yang kedua dan yang pertama pahalanya sama. Orang yang kedua dan yang pertama pahalanya sama. Jadi kalau seandainya orang yang pertama itu dia punya uang, kemudian dia haji dengan uangnya, tiap tahun dia haji, dan sekali saja tiap tahun dia haji. Kemudian ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Dia memandang kawannya yang berilmu dan berharta itu. Dia mengatakan, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun sama akan buat haji juga kayak dia. Maka dia dapat pahala haji sama dengan dia yang pertama yang bolak-balik ke Mekah untuk haji. Ringan gak tuh?
Ringan, hanya niat dalam hati saja kan. Papanya ibu punya tetangga nih, orangnya ahli sedekah. Kemudian ibu mengatakan, ya Allah, kalau engkau berikan kekayaan seperti dia, aku pun sama kayak dia. Maka ibu dapat pahala seperti tetangganya. Tapi saya nggak yakin kayak gitu. Kalau betul-betul dikayakan, mana ada ibu bersedekah? Berubah nggak kayak tetangganya kan itu ya. Karena kadang-kadang itu kita ini berubah niatnya. Kenapa kemudian kita disuruh berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Waidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku kan itu di atas ketaatan kepada-Mu. Lah orang yang ketiga kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'ti ilma. Ada orang yang diberikan harta banyak tapi tak punya ilmu. Ini bahaya. Kalau dia kaya tidak punya ilmu agama, bahaya. Karena tidak ada yang mengkontrol dia. Akhirnya dia belanjakan harta itu sesuka dia. Dia mabuk, dia zina, dia zalim, pokoknya sesuka dia. Karena tidak punya ilmu masalahnya. Maka dia seburuk-buruk manusia kata Rasul. Kenapa? Karena Allah berikan fasilitas untuk bersyukur, malah kufur dia. Ya, karena tidak punya pengetahuan. Ya. Kemudian kata Nabi yang keempat, rajulun lam yu'tihillahu malan wa ilma. Ada orang yang tidak diberikan harta, ilmu pun tak punya. Ini paling bangkrut. Tapi kalau bercita-cita orang ini pengen seperti yang ketiga, aku pun kalau harta banyak mau zina juga lah, mau mabok juga, mau judi juga, mau zalim juga, maka dosa orang yang keempat sama dengan dosa orang yang ketiga. Sama saja. Lihat bagaimana niat yang baik itu dan niat yang jahat itu dosanya sama dengan yang melakukannya. Makanya niat ini bisa memasukkan kita ke sorga, bisa memasukkan kita ke neraka. Hanya niat saja, nggak ngapa-ngapain tuh. Lah makanya penting orang niat. Di zaman Nabi ada seorang yang bernama Waraqah ibn Naufal. Ibu pasti ingat nama Waraqah ibn Naufal ini kalau cerita sejarah Nabi. Ada orang namanya Waraqah ibn Naufal. Jadi ketika Nabi SAW baru saja didatangi Jibril, kemudian turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasul kan ketakutan. Kemudian pulang. Kemudian dia mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni, selimuti aku kata Rasul. Maka Rasul pun kemudian diselimuti. Kemudian Khadijah berusaha menenangkan hati Rasul dengan menyebutkan kebaikannya. Tidak cukup sampai di sini. Keesokan harinya Khadijah mengajak Rasul untuk menemui kerabatnya namanya Waraqah ibn Naufal. Dan Waraqah ketika itu sudah menjadi orang Nasrani. Karena banyak membaca kitab-kitab ahli kitab, lama-lama dia jadi Nasrani diam-diam. Tetapi Nasrani yang dipeluk Waraqah, Nasrani yang betul-betul murni ajaran Isa, bukan yang menganggap Isa itu Tuhan, satu di antara tiga Tuhan, anak Tuhan. Enggak. Betul-betul Waraqah ini beragama Nasrani yang masih murni kenasraniannya. Jadi Khadijah membawa Nabi. Kemudian berkisahlah apa yang terjadi dengan suaminya. Dia berjumpa dengan makhluk yang bersayap 600 gitu ya. Dan Rasul pun ketakutan. Kemudian diceritakan sampai diajarkan surah Al-Alaq dan begitu seterusnya. Ketika mendengar kisahnya Rasul dari Khadijah yang menceritakan di hadapan Waraqah ibn Naufal, apa kata Waraqah? Wahai Khadijah, suamimu akan diangkat menjadi nabi. Dan makhluk yang turun kepadamu adalah namus, makhluk yang bersayap itu. Dan namus ini pernah turun kepada Isa dan Musa. Demi Allah kata Waraqah, kalau kelak suamimu jadi nabi dan rasul mengajak manusia, pasti suamimu akan diusir oleh orang Mekah. Kata Nabi SAW di hadapan Waraqah, ya Waraqah, aku inilah orang yang dihormati, dihargai, disebut Shadiqul Amin, macam-macam. Tidak ada orang yang berani kepadaku. Mungkinkah mereka mengusir aku? Katanya. Maka Waraqah mengatakan, ya Muhammad, tidak ada satupun orang yang datang seperti yang kau bawa, kecuali pasti disakiti. Tapi tenang wahai Muhammad, kalau masa itu sudah datang dan aku masih muda,
aku yang akan menjaga dan melindungi. Tapi sayang 6 bulan setelah peristiwa ini Waraqah meninggal dunia. Rasul belum diangkat jadi Rasul, baru jadi Nabi. 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Syahidnya di sini. Bagaimana Waraqah itu sudah menanamkan niat dalam hatinya. Kalau waktu itu sudah sampai kepadamu, ini kan niat namanya. Dia kan sudah niat tuh. Kalau waktu ini sudah sampai kepadamu, di mana orang-orang itu mengusirmu wahai Muhammad, aku yang akan pertama menjagamu. Waraqah sudah ada niat, tapi saya belum saja niatnya itu terpenuhi, dia meninggal dunia. Dari sini kata para ulama, Waraqah dinyatakan beriman kepada Nabi SAW walaupun hanya sebatas kenabian, tapi dia sudah menjadi orang yang beriman. Dan menjadi perselisihan para ulama, apakah Abu Bakar yang pertama kali beriman dari orang dewasa ataukah Waraqah? Ada yang mengatakan Abu Bakar itu yang pertama ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, tapi Waraqah orang yang pertama ketika Rasul diangkat jadi Nabi. Ya. Tetapi di sini bagaimana nama Waraqah ibn Naufal tidak pernah lekang dimakan zaman. Siapapun yang berkisah-kisah Nabi selalu disentil kisahnya. Ya. Namanya harum, namanya melambung dan didoakan manusia. Dicatat oleh para ulama kisahnya dan tidak pernah lupa di telinga kita nama Waraqah ibn Naufal. Itu kenapa? Karena niat baiknya Waraqah kepada Nabi SAW. Lihat, niat yang baik itu mengangkat pelakunya. Ya, makanya penting ibu dari sekarang harus banyak niat-niat yang baik, walaupun seandainya niat itu tidak terpenuhi dan tidak tercapai, tetap niat itu dianggap pahala. Ya, nggak apa-apa bu, ibu tulul amal, pamannya panjang angan-angannya, tapi untuk kebaikan, bukan untuk keburukan gitu ya. Tapi kalau tulul amalnya untuk dunia saja dan tidak ada akhirat, ya itu tercela, tidak boleh. Dan masalah bu. Ibu berikan nantilah kalau saya ada uang, saya akan membantu saudara saya. Kalau saya ada uang, saya ingin menginfakkan ke panti asuhan, merawat fakir miskin, merawat anak yatim, bla 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 bla. Terserahlah niat apa saja ya. Yang penting sudah ada niat yang baik. Itu sudah dicatat pahala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berniat dengan niat kebaikan, man hamma bil hasanati, barang siapa yang niat dengan niat yang baik kata Rasul, maka dia dapat 1 pahala walaupun belum diamalkan. Tapi kalau sampai diamalkan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Kalau belum diamalkan 1 pahalanya, kalau diamalkan 10 pahala. Tapi kalau dia niat jelek belum dilakukan, tidak dapat dosa. Kalau dilakukan dapat 1 dosa. Itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah keutamaan niat. Di sini Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Ditentukan amal itu karena sebuah niat. Niat itu apa, Bu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, niat itu disebutkan oleh para ulama ketika bicara soal arti niat. Dikatakan oleh para ulama, niat adalah al-qasdu, sebuah maksud hati. Jadi orang bermaksud dalam hatinya untuk berbuat sesuatu. Berarti dari sini kita tahu bahwa niat itu amalan hati. Kalau amalan hati berarti letaknya di hati, bukan di lisan. Kalau lisan ini adalah zikir dan doa, tapi kalau niat itu ada di hati. Lah karena niat ada di hati berarti tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafalkan. Cukuplah Allah dan kita yang tahu. Itulah niat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hubairah rahimahullahu taala, la yaqbalullahu amalan illa biniyah. Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali ditentukan dengan niatnya. Maka semua ibadah kas-salati was-saum wa ghairi dzalika fardun aw naflun, maka semua ibadah seperti salat, puasa dan yang semacamnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah,
maka diperlukan sebuah niat untuk menentukan sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya, berpahala dan tidaknya, sempurna dan tidaknya, itu ditentukan oleh niat kita. Maka niat jangan sampai kemudian ditinggalkan. Adapun asbab wurudnya, tentu kalau cerita tentang ayat disebut asbab nuzul. Kalau bicara soal hadis berarti disebut asbab wurud. Asbab nuzul sebab turunnya ayat, asbab wurud sebab datangnya hadis. Kenapa sampai Rasul ngomong begini? Apa masalahnya? Jadi ketika para sahabat itu disyariatkan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka berbondong-bondonglah sahabat dengan sembunyi-sembunyi, mereka pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab kalau terang-terangan bahaya, jiwa dan hartanya akan terancam. Maka satu tidak berani rombongan karena tahu ketahuan. Sampailah kepada seorang laki-laki. Laki-laki ingin hijrah, tapi hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Hijrahnya karena mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang sahabat suka dengan wanita namanya Ummu Qais. Lah Ummu Qais ini hijrah rupanya, ikut saudaranya. Jadi ketika hendak melamar, tidak ada wanitanya. Rupanya sudah diajak hijrah saudara-saudaranya ke Madinah. Dia pun kemudian sedih, temenung, boleh jadilah saya susul dia ke Madinah. Akhirnya dia berazam untuk hijrah mengikuti sahabat yang lain dari Mekah ke Madinah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena mengejar wanita pujaannya namanya Ummu Qais tadi. Berangkat dia dari Mekah ke Madinah. Lah dari sini kemudian sampai di telinga Rasul kisah tentang seorang sahabat yang mengejar Ummu Qais ini. Maka Nabi kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratu ila Allah war rasul wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari sinilah hadis ini kenapa Rasul sampai bicara seperti ini. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan hijrah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena dunia dan wanita yang hendak dinikahinya, ya dapat itu saja, dia nggak dapat pahala. Ya, karena hijrahnya sesuai dengan niatnya, maka itulah yang didapatinya saja. Nggak dapat pahala sama sekali. Rugi kan? Sudah nyawanya terancam dalam hijrah, hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, diambil oleh orang-orang musyrik, sampai di sana nggak dapat pahala. Hanya mengejar seorang wanita saja. Begitu juga ini, ibu melangkah dari rumah ke sini. Kalau ibu datang ke sini hanya sekedar ingin nagih hutang kawannya mumpung hadiri pengajian, atau hanya karena ingin ya daripada suntuk di rumah datang ke sini, kan rugi bu. Tapi kalau memang betul-betul datang dari rumah ingin ngaji ke sini lillahi ta'ala, maka akan banyak keutamaan thalabul ilmi itu. Setiap langkahnya menghapus dosa, setiap langkahnya mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya. Kalaupun Allah takdirkan ibu kesandung batu meninggal, ibu dianggap mati syahid, tapi jangan menyandung-jandungkan, memang tersandung. Kemudian ketika sampai di majelis taklim, malaikat datang mendoakan baik. Kemudian pulang dari pengajian, dosa-dosa ibu diampuni. Itu kalau niatnya baik. Nah, kalau niatnya tidak baik kan akhirnya nggak dapat apa-apa. Coba. Makanya dari sini niat itu perlu. Seperti bagaimana hijrahnya para sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, yang betul-betul hijrahnya karena diniatkan Allah dan Rasulnya, makanya mereka diangkat derajatnya. Tapi ada juga seorang kakek di zaman itu ingin hijrah, masalahnya dia masih musyrik. Ketika dia melihat para sahabat kok hijrah, rela meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, rela disakiti, berkorban macam-macam. Kakek ini mengatakan kalau ini sebuah kebenaran, tidak mungkin mereka melakukan sampai seperti itu. Dari situ dia terenyuh, akhirnya ingin hijrah dan ingin masuk Islam. Rupanya kakek ini adalah tokoh besar dari tokoh-tokoh musyrik, karena dia seorang penyair, bukan pemusik, penyair. Dia seorang penyair besar.
Ketika mendengar sang penyair ini rupanya ingin hijrah, oh tidak terima tokoh-tokoh musyrik itu. Dihadang dia. Kenapa mereka mengatakan Hasan ibn Thabit saja seorang penyair Rasul sudah membuat kita stres, mau ditambah pula dengan tokoh kita masuk Islam, oh makin stres kami katanya. Karena kedudukan syair itu sama dengan media di zaman sekarang. Jadi dihadang kakek ini. Ngapain kek kamu? Dia mengatakan aku ingin datang ke Muhammad dan ingin masuk Islam. Pusinglah orang-orang musyrik ini. Kemudian mulai menanamkan syubhat di kepala kakek ini dan mengatakan kek, tidak usahlah berangkat ke Mekah. Kalau engkau masuk Islam, nanti Islam melarang zina, kok tak bisa zina lagi. Kata kakek ini, tidak apa-apa, usia aku sudah 100 tahun, ngapain pula saya berzina? Saya sudah tua katanya. Oh gitu ya. Tapi agama Muhammad itu melarang mabok, kok gak bisa mabok lagi katanya. Dia mengatakan aku sudah lama gak mabok katanya. Biarkan saja. Kemudian sudah pusing para pembesar Quraisy ini mulai menawarkan kekayaan. Disinilah tumbang akidahnya sang kakek ini. Oke, udahlah ndak usah datang ke Madinah. Gimana kalau seandainya sebagai gantinya kami sediakan 100 ekor unta. Balik kau ke Mekah. Mikir tuh, 100 ekor unta masuk Islam, 100 ekor unta masuk Islam. Nah, mikir hitung kancing dia, masuk Islam 100 ekor unta. Maksudnya akhirnya, oh kalau saya ambil 100 ekor unta kaya saya katanya. Nggak jadi dia pergi. Dia mengatakan, baik saya mau 100 ekor unta, tapi saya ingin untanya ada di depan mata katanya. Nanti kalian bohong pula. Akhirnya datangkan unta-unta itu. Betul datangkan. Subhanallah, memang hidayah itu milik Allah. Padahal niatnya sudah bulat, ingin datang ke Madinah hijrah, ingin masuk Islam kan. Lihat 100 ekor unta luntur. Pulang dia bawa untanya. Ketika dia menunggang unta yang paling besar, Allah takdirkan di tengah jalan untanya kesandung jatuh, dia pun jatuh, meninggal dia. Sul khatimah. Dunia rugi, akhirat rugi. Ini sekakek ini. Maka jangan sampai kemudian niat hijrah kita itu bukan karena Allah. Kan banyak sekarang orang hijrah-hijrah rupanya mau nipu orang. Kemarin saya baca di Facebook itu. Ada orang yang ngaku Nasrani katanya. Entah agamanya apalah kan gitu. Ingin masuk Islam, tetapi rupanya nipu orang-orang Islam yang ada di masjid-masjid. Ya. Karena setelah masuk Islam dia malakin orang-orang karena dianggapnya mu'alaf. Kasihan orang yang baru masuk Islam, banyak orang sedekah. Rupanya datang ke masjid lain gitu juga, dia ingin masuk Islam, minta uang lagi. Berapa masjid sudah ditipu dia coba. Nah, ini kan bukan hijrah namanya, ini nipu namanya. Maka jangan sampai kemudian niat-niat yang baik itu dikotori dengan niat-niat yang tidak baik. Wallahu alam, ini di antara hadis tentang niatnya. Dan sekali lagi saya harapkan ibu belilah kitab ini supaya tidak kosong ngajinya, masing-masing orang pegang buku. Karena bagaimanapun ilmu itu harus diikat ya, dengan menulis dan membaca. Maka saya sarankan berilah kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kumpulan hadis Bukhari dan Muslim dari hadis-hadis pilihan. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya saya.